Saudara dan saudari yang terkasih, selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Provinsi MSC Indonesia, edisi 23 Januari 2024, dengan tema Persaudaraan yang Sejati. Dua tokoh yang ditampilkan dalam bacaan-bacaan hari ini, yaitu Raja Daud dalam bacaan pertama dan Yesus dalam bacaan Injil, memberikan inspirasi bagaimana membangun relasi dengan sesama, komunitas dan keluarga di dalam Tuhan. Persaudaraan yang sejati tidak terbatas dan hanya diikat oleh relasi hubungan darah saja. Orang tua, ibu, ayah dan anak, kakak dan adik. Tapi relasi yang dipersatukan oleh Tuhan dan dibangun atas dasar kehendak dan kebenaran firman Tuhan. Saudara dan saudariku terkasih, pesan-pesan rohani apa yang boleh kita ambil dari kedua bacaan hari ini, khususnya Injil tentang menghidupi persaudaraan sejati dalam keluarga dan komunitas kita? Pesan pertama adalah kita menjadi bersaudara satu dengan yang lain di dalam Tuhan. Memang kita pernah terlahir dari keluarga kita masing-masing, sehingga kita mempunyai kakak, adik, ibu dan ayah. Tapi itu bukan kehendak kita, tetapi karena kasih karunia Allah yang dinyatakan atas kita. Itulah yang membuat Raja Daud bersuka cita dan berani menggelar pesta raya bersama umatnya Israel, karena melihat penyertaan dan keselamatan yang datang dari Allah, kasih karunia yang telah menyertai umatnya. Demikian pula Yosef dan Maria tidak menjadi emosi atau marah-marah ketika mendapat jawaban dari Yesus tentang siapakah ayah ibunya dan saudara-saudarinya yang kita dengarkan dalam Injil saat mereka mencarinya di bait Allah di Yerusalem. Karena keluarga kudus Nazaret ini, Yesus, Maria dan Yosef, dipersatukan dan diikat oleh kasih karunia Allah. Kita pun ada hari ini bersama dengan yang lain, bukan karena kemauan kita saja, tapi karena rencana dan kehendak Tuhan sendiri. Yang kedua, kehendak Allah atau firman Allah harus menjadi dasar utama dalam membangun persaudaraan sejati dalam keluarga dan komunitas kita. Kita mungkin pernah mendengarkan kasus-kasus anak membunuh orang tuanya, kakak membenci atau bahkan membunuh adik kandungnya, hanya persoalan warisan, materi dan lain-lain. Atau anak melaporkan ibunya ke polisi, bahkan dibawa sampai ke pengadilan hanya gara-gara 1-2 butir coklat atau sebidang tanah dan lain-lain. Atau dalam komunitas kita, satu tidak mau menerima yang lain, yang satu menjelekkan yang lain, atau bahkan saling fitnah dan berkelahi. Semua karena apa? Mungkin kita terlalu melihat dan hanya mengandalkan relasi manusiawi. Kita tidak mengandalkan mengutamakan Allah dan kehendak Allah, serta firman Allah harus menjadi dasar dalam mengambil pilihan-pilihan untuk bersikap dalam membangun relasi persaudaraan sejati itu. Mengapa Yesus dalam Injil hari ini seolah-olah meremehkan relasi dengan orang tuanya Maria dan Yosef, yang notabene adalah orang tuanya sendiri? Yesus ingin menegaskan bahwa firman Tuhan dan segala kehendaknya harus menjadi yang pertama dan utama dalam membangun relasi persaudaraan, termasuk relasi orang tua dan Tuhan, anak-anak sekalipun. Mari kita berdoa, semoga sepanjang hari ini kita boleh menjadi anak-anak Allah yang mampu membangun persaudaraan sejati di antara kita, karena kita percaya kita ada hari ini karena kehendak Tuhan, dan kita belajar hidup berdasarkan firman Allah yang menjadi sumber kasih karunia dalam hidup untuk mampu saling menerima, saling menuntun seorang akan yang lain kepada keselamatan anak-anak Allah. Tuhan memberkati.